Halo, nama saya Martino Tantan Witanto, dan sekarang kita akan membahas tentang ISO 27001, yaitu standar internasional untuk ISMS. Nah, ada banyak keuntungan dari sertifikat ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Klien merasa lebih aman karena organisasi sudah punya sistem keamanan informasi yang efektif. Dan setelah itu, perbaikan yang berkelanjutan. Proses sertifikasi mendorong organisasi untuk terus meningkatkan sistem keamanan mereka. Setelah itu, ada jaminan operasional. Adanya audit rutin dari pihak luar memastikan ISMS tetap berjalan dengan efektif. Setelah itu, ada keamanan komprehensif. Standar ini membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko terhadap aset informasi. ISO 27001 mendukung kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perlindungan data. Sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa organisasi mengikuti praktik terbaik yang diakui secara internasional. Banyak perusahaan yang mencatatkan mitra bisnis memiliki sertifikat ini. Untuk pertambahan info, sertifikat ISO 27001 biasanya berlaku hanya selama 3 tahun. Nah, jadi ISO 27001 berasal dari BS 7799 yang pertama kali diterbitkan di Inggris tahun 1995 setelah melalui revisi dan internasionalisasi. Standar ini berkembang menjadi ISO IEC 27001 pada tahun 2005 dan terus diperbarui sesuai perkembangan ancaman cyber, termasuk versi terbaru tahun 2022. Kalau ISO 27001 fokus pada spesifikasi sistem manajemen keamanan informasi, kalau ISO 27002 memberikan panduan implementasi kontrol keamanan, tapi bukan standar sertifikasi. Maaf. Ada beberapa seri standar ISO IEC 27000. Jadi ada ISO 27000 yaitu istilah dan konsep umum, ada ISO 27001 yaitu persyaratan ISMS, ada ISO 27002 yaitu kontrol keamanan informasi, dan yang terakhir ada ISO 27003 sampai 27008 yang merupakan panduan implementasi, pengukuran, audit, dan asesmen. Juga ada standar tambahan seperti ISO 27017 atau layanan cloud dan ISO 27018 untuk perlindungan data pribadi di cloud public. Organisasi harus mengikuti ISO 27001 secara ketat, terutama pada kata shall yang menunjukkan kewajiban. Langkah pertama adalah membaca standar aslinya, lalu memahami konteks dan cakupan implementasi yang diinginkan. ISO 27002 dibagi kontrolnya berdasarkan jenis kontrol, preventif, detektif, korektif. Setelah itu ada properti keamanan, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Setelah itu ada konsep cyber, ada identifikasi, pelindungan, deteksi, respons, dan pemulihan. Dan yang terakhir ada kemampuan operasional dan domain keamanan seperti manajemen aset, keamanan fisik, keamanan sistem, dan jaringan. Setelah ini kita akan membahas tentang metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Nah, implementasi ISMS mengikuti siklus PDCA yang terdiri dari plan, tentukan cakupan, kebijakan, lakukan analisis risiko, dan siapkan dokumentasi. Setelah itu ada do, terapkan kontrol, edukasi staff, kelola sumber daya, dan siapkan respons insiden. Setelah itu ada check, lakukan pemantauan dan audit internal. Dan yang terakhir ada act, atau tinjau ulang dan lakukan perbaikan berdasarkan hasil audit. Nah, ISO 27001 bisa diintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 9001 atau ISO 14001, ada juga ISO 20000 dan lainnya. Struktur yang konsisten antara standar membuat integrasi ini lebih mudah, terutama bagi organisasi yang sudah punya sistem manajemen lain. Nah, ISO 27001 sangat penting untuk menjaga keamanan informasi organisasi. Standar ini tidak hanya membantu dalam menghadapi ancaman keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memenuhi persyaratan regulasi. Terima kasih telah menyimak. Dadah.